Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widyasari yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian hama penyakit terpadu (TRIPS) pada tanaman cabai rawit. TRIPS adalah kelompok serangga berukuran kecil, 8-9 mm, bertubuh ramping yang termasuk ke dalam ordo Trishanoptera. TRIPS adalah kata Yunani yang berarti kutu kayu. Golongan ini terdiri dari serangga yang bersayap seperti jumbai, sisir bersisi dua, yang menjadi salah satu ciri morfologis yang paling penting. Serangga atau trips ini bermorfologi sempurna dengan perkembangan dimulai dari telur, dua tahap instar, fase larva, fase nimpa, fase prapupa, dan pupa, dan imago dewasa. Kemudian ada siklus hidup hama trips, dimulai dari fase telur. Telur dari hama ini berbentuk oval dan berukuran sangat kecil. Telur diletakkan dalam jumlah rata-rata 80 butir tiap induk. Telur-telur ini akan menetas sekitar 3-7 hari setelah peletakan imago dewasa atau betina. Lalu fase larva dan nimpa. Nimpa trips instar pertama berwarna putih jernih, berukuran 0,4 mm, kemudian berwarna kuning kehijauan, dan nimpa trips instar kedua berukuran 0,9 mm, berwarna lebih kuning. Dari tahap telur menetas menjadi larva yaitu selama 5-10 hari. Kemudian beranjak ke fase prapupa dan pupa. Pada akhir instar ini, trips turun ke tanah dan menjadi pupa. Prapupa dan pupa tetap berada pada tanah selama 5-10 hari. Pupa tahan terhadap insektisida. Kemudian yang terakhir ada fase dewasa. Fase dewasa atau fase terakhir trips sudah memiliki sayap dan siap berkembang biak. Siklus hidup trips berkisar 2-3 minggu dari fase telur sampai fase imago dewasa. Di daerah tropis, siklus hidup tersebut bisa lebih pendek, 7-12 hari. Hama trips tidak bisa terbang, tetapi meloncat-loncat saja. Penyebaran dari satu tanaman ke tanaman lain berlangsung sangat cepat dengan cara bantuan angin. Pada musim kemarau, perkembangan hama trips sangat cepat, sehingga populasi lebih tinggi. Sedangkan pada musim penghujan, populasi akan lebih berkurang karena banyak hama trips yang mati akibat tercucinya oleh air hujan. Kemudian ada dampak serangan terhadap tanaman. Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya bercak-bercak keperak-perakan. Daun yang terserang berubah menjadi warna coklat tembaga, mengkeriting atau keriput, dan akhirnya mati. Pada serangan berat, hama trips mengakibatkan daun, tunas, dan pucuk menggulung ke dalam, dan muncul benjolan seperti tumor. Pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil, bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Bukan cuma itu saja, serangan hama trips juga mengakibatkan kerontokan bunga cabai dan mengakibatkan penurunan produktivitas. Kita lanjut ke tahap cara pencegahannya. Yang pertama ada pemasangan mulsa plastik hitam perak. Selain berfungsi sebagai pengendalian gulma, mulsa plastik hitam perak ini juga berfungsi sebagai memantulkan cahaya matahari ke bagian permukaan bawah daun. Selain itu, mulsa plastik juga akan menghambat sebagian strip. Kedua, pengendalian kelembaban dan suhu. Trips menyukai tempat yang lembab dengan suhu sejuk. Oleh sebab itu, atur jarak tanam, lalu lakukan perempelan atau pemangkasan pada tanaman agar sirkulasi udara lancar dan dapat mengurangi kelembaban serta meningkatkan suhu di sekitar tanaman. Dan yang ketiga ada bawang putih. Bawang putih dapat digunakan sebagai penolak atau pengusir hama trips. Bawang putih yang dihaluskan dan disemprotkan ke tanaman akan masuk ke jaringan tanaman. Karena hama trips tidak suka dengan bawang, maka hama akan kabur dari tempat persembunyiannya. Pengendalian ramah lingkungan ini bisa dikombinasikan dengan insektisida kimia untuk hama trips.
Yang tadi dibahas itu cara pencegahan, dan yang sekarang ada tahap cara pengendalian hama thrips. Yang pertama ada pengendalian secara teknis, yang kedua ada pengendalian secara mekanis, yang ketiga ada cara pengendalian secara biologis, dan yang terakhir pengendalian dengan insektisida nabati. Yang pertama ada pengendalian secara teknis, contohnya sanitasi lingkungan, penggunaan mulsa, pemilihan atau pengaturan waktu tanam, dan penggunaan varietas tahan terhadap hama. Kemudian yang kedua ada pengendalian secara mekanis, contohnya mengambil langsung hama dengan tangan, memasang perangkap, mengusir hama menggunakan lampu perangkap, pengasapan, serta pemangkasan sebagian tanaman yang terserang kemudian dibakar. Pengendalian ini dapat diterapkan pada area yang sempit atau kecil karena harus melakukan secara berulang dan membutuhkan banyak tenaga. Yang ketiga ada pengendalian secara biologis. Cara pengendaliannya dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama. Hama tungau dan kepik merupakan predator yang sangat berpotensi untuk mengendalikan thrips, kutu kebul, dan aphis. Dan yang keempat ada pengendalian dengan insektisida nabati. Beberapa bahan nabati yang telah diuji antara lain serbuk biji nimba, umbi gadung, biji mahoni, serbuk biji sarikaya, serbuk biji bengkuang, rendaman bawang putih, nimpa jahe, daun pepaya, serta perasan campur cabai, bawang, dan jahe. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.